Udah, cukup preparationnya. Lah, lu mau buka mau tutup? Ngapain ngetes kalau kayak gini line of sight-nya aman. Oh, mantap. Hey guys, welcome to Cool Down. Aman. Lucu aja lu nge-clap. Double clap. Yeah. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Balik lagi di Cool Down Podcast. Gua Herbert. Gua Alex. Ini gue Kevin. Dan kita. Aduh, Bosan. Balik lagi, bosan udah capek. Berarti kita sekarang balik lagi di episode Berapa sih? 12 ya. 12. 12. Ya, 12. Wih, dia mau ngetes tuh, mau ngetes. 12. Tadi mau Yang ngetes. atas kan yang nanya dong. Gua lupa. Lupa kan, kebanyakan. Enggak deh. Baru 12 anjir. Emang lu ingat lu tadi juga nanya? 12 kan? Ya tapi lu 12. tadi nanya. 12. Nah guys, kita hari ini mau ngomongin topik yang agak general tapi sensitif soal relationship. Wih. General tapi sensitif. Mantap. Iya kan? Iya benar. Awal-awal kita mau ngomongin dulu news, ini mah gosip gua, Natalie Portman katanya baru diisuin cerai gara-gara si suaminya. Department yang mana sih? Natalie Yang main di film apa? Main di film Portman. apa? Ih, nih. Lu tahu emang Cap? Filmnya apa gue nggak tahu, tapi gue tahu orangnya, kebayang. Oh, yang main di ini bukan jadi Yang pacarnya itu si Bruce Banner? Yang di Bukan. Star Wars. Sorry. Yang Bruce Star Banner. Wars. Bukan Bruce Banner Bukan. siapa sih? Black Swan itu tuh, tahu nggak Black Swan? Black Swan ya. Itu terus yang Star Wars dia lumayan terkenal. Oh, Thor Love and Thunder. Iya, itu sorry juga, benar. itu dia. Aduh, Itu salah. juga dia. Avengers tapi bukan si Bruce Banner. Ya, itu Ya, dia. iya, itu iya, dia. ha. Nah, itu. Iya, tahu. Ya tahu. udah 11 tahun nikah terus cerai gara-gara katanya si suaminya selingkuh, ketahuan selingkuh. Gitu. Suaminya apa? Millie Bird siapa? Actor. Actor juga cuman gua nggak pernah denger sih. Millipede. Centipede. Oh, Millipede. Tahu. Millipede tuh tahu? Oh enggak, Gua kalau nggak tahu. Millipede gue tahu. Benjamin Millipede. Namanya Millipede. Beneran? Iya, yang Nah, itu gua nggak tahu, cuman katanya si actor juga. Ya maksudnya mau ngomongin, dan di Indonesia kan juga kemarin lagi banyak berita tentang itu, tentang selingkuh-selingkuh. Nah, maksudnya in general kalau menurut kalian tuh relationship apa yang bisa menyebabkan perselingkuhan gitu? Itu mah Alex saya dulu sih. serahkan pada saya pasrahkan pada Maksudnya oke, sorry gua rewind sedikit. Sekarang tuh kayak banyak banget berita perselingkuhan, apakah karena memang rate-nya yang naik atau gara-gara mereka lebih ke expose aja karena medsos atau gimana? Padahal sebelumnya kayak zaman dulu juga banyak gitu. Kalau menurut kalian dulu? Sepertinya Alex tadi mikirnya udah di Duh, top gua banget aja sekarang lagi mikir, iya bener juga Iya ya. kan? Tapi Iya. maksudnya kayak questionnya lumayan menarik gitu. Iya menarik ini. Gue waktu itu sempet baca soalnya. Oh, ya Ya kan tapi kan gue ada thoughts-nya dulu. masa gue ngomong terus gue nanya, gue jawab sendiri dulu. Ya misalnya kan ada beberapa ya kan lu coming in udah pernah baca tentang ini, siapa tahu ada beberapa insight yang bikin kita oh iya tentang itu. Ya itu tadi kan gue maksudnya kan karena ada teknologi, gue bilang makanya apakah makin makin sering ke expose tapi padahal dulunya udah sering, atau ya memang gara-gara ada sosmed jadi orang-orang ngelihat oh kayaknya kalau misalkan ada yang nggak serak sedikit ya udah gue cari yang lain. Kalau setahu gue sih rate-nya naik ya. Jadi kalau nggak salah sempet ya gue lupa inget sih. Dan maksudnya harus di Verify. cek juga benar Ya. atau enggak. Cuma setahu gue memang naik rate-nya. Ada beberapa alasan, salah satunya yaitu karena kita digital era, terus orang lebih kayak lebih liberal lah istilahnya, tuh lebih kayak oh ya pokoknya gimana sesuka gua gitu, maksudnya lebih banyak thinking kayak gitu. Itu salah satu yang menyebabkan rate-nya naik gitu. Jadi Dan- kayak iya. Dan also the ease of kayak both marriage sama either annulment atau divorce-nya juga
lebih gampang gitu, Oh. lebih accessible. Seenggaknya untuk di luar negeri, kalau di Indonesia kan lebih Oh iya, lebih lebih susah ribet gitu. ya, benar. Iya sih. Kalau yang soal ease of marriage itu beneran, soalnya gue tahu dulu di Vegas, literally kan di US tuh banyak yang married cuma dapat green card kan. Mereka sampai ada kayak di Vegas tuh drive-thru buat nikah. Udah gitu ya sekarang sih kayaknya udah diperketat. Cuman dulu sempet kayak abis berapa bulan tuh mereka pisah lagi karena memang nggak cinta gitu. Tapi udah dapat green card. Iya udah dapat green card ya. Oh, Sebegitunya gitu dulu. iya sih. Nah, gimana? Tapi kayaknya iya sih yang lu bilang kayak liberal thinkingnya ya, yang bikin orang teh, ya even kayak kan, let's say they're not liberalist gitu ya. Kayak liberal kan menurut gua kan itu teh udah maksudnya konsep yang lu pahami dengan dalam dan mempengaruhi cara lu melihat sisi kehidupan bukan hanya dalam relational gitu ya. Ya. Liberal. Benar. Ini mah kayak maksudnya dari in terms of the images that you have access to aja contohnya. Kan kayak human, I mean biologically kita kayak attraction dulu waktu nggak ada ini ya pasti like what we see gitu kan. And then now like we can see pretty much anybody gitu. Kalau dulu contohnya ya kalau lu misalnya di village ini, well you're probably gonna marry Oh iya benar. this girl or Nearby, that ya. guy gitu Benar, ya, because benar, that's all you see gitu kan. Tapi kan fast forward hundreds of years atau ya even thousands, sekarang kayak it's just pretty much everybody on earth gitu, lu kayak bisa lihat orangnya gitu. And mungkin ya that apa sih kayak notion of choice bikin lu kayak wait a minute, kayak banyak pilihan gitu. Terus kayak kalau banyak pilihan ya lu jadi lebih spektrum lu terhadap standar kan jauh lagi gitu, kayak oh yang tadinya gue lihat yang ini bagus, gue suka, ini gue nggak suka. Sekarang kayak wah banyak banget gitu, kayak gue udah lihat orang mau cewek mau cowok yang sebagaimanapun dari seluruh dunia gitu. And then itu tuh belum masuk ke stuff like I don't know, sexual like porn even gitu loh. Because that's like one of the biggest thing juga kan in terms of marriage. Benar. Ya jadi interesting sih menurut gue pas. Ya kan ya pas lo bilang sosial media kayak langsung Kebuka semua pikirannya. hati-hati. Kayaknya banyak sekarang juga yang lebih mikirnya individualistik gitu loh. Nah, itu juga sih. Itu. Jadi kayak nggak suka dikit, and then maksudnya it has to be both sides kan, maksudnya satu nggak setuju tapi nggak ada compromise dari other side-nya juga. Iya. Jadi kayak akhirnya ya just grows bigger and bigger gitu gapnya, and then akhirnya ya they decide to divorce. I think salah satu contohnya yang struck me juga lumayan itu divorce-nya Tom Brady. Tom Brady ya tahu. Iya. Famous football Ya, I know Tom quarterback. Brady ya. tapi gue gak tahu ceritanya gimana. Jadi setahu gue rumor belakangnya itu memang karena harusnya Tom Brady itu resign. Maksudnya bukan resign, apa sih? Retired. Retire. Oh, mereka sampai gue tahu sampai Iya, divorce. Oh, retire oke. dari Patriots kan. Ya. Terus akhirnya dia main lagi kan untuk Buccaneers. betul. Terus jadinya kayak intinya kayak mereka istilahnya tuh kayak divorce-nya baik-baik, which kayak sebenarnya never happen. gitu. Maksudnya weird juga. Iya. Iya. That there's such a thing, kayak maksudnya sampai divorce pun kalau misalnya masih baik-baik ya ngapain divorce gitu. Tapi reasoningnya kayak we're both in a different place, terus kayak looking for different things yang gitu-gitu. Jadi kayak padahal kayak kalau dengar-dengar ceritanya kayak sebelum mereka divorce kan kayak Tom Brady-nya loving husband juga, dari Giselnya juga kayak oke gitu. Terus tiba-tiba ada announcement mereka bakal divorce. Ya, banyak tuh yang kayak gitu, kayak di Instagram relationship goals atau apa, tapi ternyata tahu-taunya jadi cerai gitu. Ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Ya, I mean, social media ya mereka pasti kan ngasih liatnya yang bagus-bagus, makanya don't eat up whatever is in social media gitu kalau gue mah ya. Itu mah kan kayak kenapa mereka kelihatan seperti itu. Oh ya. Tapi kenapa mereka maksudnya yang tadi lu bilang kayak ya contohnya in the relationship like they don't feel like it's going their way, like each one gitu, either one. Terus mereka decide bahwa ya
ya udah gitu, berarti ini mah kayak harus pisah gitu. Maksud gua kenapa dulu orang Lebih mempertahankan. iya kayak nggak tahu sih, itu tuh ada sesuatu yang bisa kita ini nggak ya? Like the other side of it is, setahu gua beberapa orang yang divorce akhirnya nyesel kayak mereka divorce. Oh, Really? Kayak harusnya kayak pokoknya pas di interview atau something gitu kayak gue agak menyesal sih divorce, tapi at the same time kayak ya we've crossed that line, jadi there's no going back gitu. Jadi kayak I don't know, buat gue kayak ada partly a rash decision juga karena mungkin kayak in the heat of the moment lagi ya gimana gitu, terus kayak ya udah dengan mudahnya kayak ngajuin divorce gitu. Tapi it's also kayak the notion that kayak divorce is okay, sedangkan maksudnya kalau di kita kan kayak ya sekalinya udah marriage udah Iya, there's no benar. turning back, Iya. maksudnya udah nggak ada lah istilah namanya divorce itu gitu. Jadi kalau buat gua ngelihatnya belief mereka pas going into marriage in the first place ya berarti udah dengan bukan maybe dengan assumption atau dengan thinking yang agak salah gitu, Iya, which is iya. kayak there's a way out dari marriage ini kalau something goes wrong gitu. Kayak mungkin komitmennya ya, level of komitmennya. Betul. Jadi kayak maksudnya ya masih ada escape-nya yang which is divorce, which harusnya kan gak ada gitu. Benar. It's a one way street. Iya, So menurut gue is that sort of thing sih yang kayak I don't know, menurut kalian gimana? Kayak maksudnya of course there's different cases juga kan to divorce, kayak ada beberapa case of divorce yang memang kayak ya let's say the other part criminal gitu, atau misalnya kayak Iya. physical abuse contohnya gitu. In that case kayak menurut kalian ada justification in anywhere atau kayak udah itu memang kayak you know Iya. because what we believe kan ya kayak one way street, you know. Ya kalau menurut gue ini personal belief ya, personal belief. Untuk kalau udah sampai ke sana, udah sampai kayak yang namanya physical abuse, maksudnya lu boleh pacaran mau 10 tahun, 15 tahun, tapi begitu lu tinggal bareng pasti beda. Ini yang gue believe tuh, begitu lu tinggal bareng lu tiap hari sama orang itu, yang kelihatan pasti jeleknya. Ya maksudnya lu nggak bakal tahu 100% mau lu pacaran 10, 15, 20 tahun gak bakal tahu 100%. Cuman kalau udah gue juga believe maksudnya divorce tuh harusnya nggak boleh. Tapi kalau udah sampai to the point yang kayak lu tiap hari physical abuse gimana, udah sampai dipukulin, menurut gue itu nggak ada jalan lain lah gitu. Cuman kembali lagi yang gue mau obrolin, atau nggak lu dulu deh Lex, gimana kalau menurut lu udah sampai ekstrim kayak gitu, kayak pertanyaan si Kevin, gimana kalau menurut lu itu dulu? Menurut gua mah ini mah like gua sendiri nggak bisa pukul rata gitu ya, kayak Yeah, of course. iya kan, kayak kalau udah kayak gini kayak gitu. Tapi menurut gua kayak divorce is not the default way out gitu sih menurut gua. Kayak because ya balik lagi kan, kayak ya kalau misalnya gua personally believe gitu, kayak ya di situasi itu juga lu harus berdoa ya kan. Lu harus cari tahu gitu apa rencana Tuhan buat hidup lu di titik ini gitu. Tapi yang gua mau point out tuh seringnya, maksudnya even in this current culture gitu, kesannya kayak that situation can stem from kayak if you're not happy then you should kayak be with someone else kan. Nah, Tapi kan itu kan kayak at the most very kayak basic level contohnya. Tapi kan kalau ini kan kayak dia udah bukan gak happy lagi gitu kan. Kayak you don't deserve this type of stuff gitu, tau gak sih? ya Jadi kayak itu tuh naratifnya di-push banget di dunia sekarang gitu. Jadi kesannya ya of course lah kalau misalnya lu udah digebukin, divorce is a no-brainer kesannya. Tapi balik lagi, menurut gua kayak still kayak you make the decision, tapi I don't think kayak you should default kayak oh ya udah kalau misalnya gua kayak giniin mah I got a free pass to just divorce. Gitu, ngerti gak sih? Okay. Tapi I feel like di dunia tuh kayak gitu. Kayak kesannya kayak kalau misalnya ada sesuatu yang salah, kayak saking di distortnya tuh lu jadi ngerasa kayak kok kalau ada something not going right divorce.
Tapi itu kita take it to the extreme di mana kayak gua kan digebukin jadi divorce must be the solution or I have the right to divorce gitu. Cuman balik lagi ke each individual sih. Kayak this is such a topik yang kayak bener-bener nggak bisa kita ini kan. Cuman ya it's very interesting to discuss. Tadi lo mau bilang apa? Nah, kata ini ya tadi gua ngomong gitu kalau udah yang to that extreme ya, yang kata lu tiap hari physical abuse atau gimana. Cuman kalau misalkan setahu gua kebanyakan tuh yang kayak lu bilang kayak orang tuh udah lebih liberal. Mereka tuh ya mungkin yang nggak mau divorce jadinya malah jadi selingkuh, kembali lagi ke topik perselingkuhan nih. Gua tahu beberapa orang yang akhirnya selingkuh hanya karena aduh ini orang kok udah gak kayak dulu lagi gitu. Ya maksudnya lu setelah berapa lama juga pasti ada, bukan bosen ya, gimana ya, pasti ada yang jadi stagnan lah gitu loh. Bukan bosen ya, dan itu lu kayak lu nggak bisa expect orang itu misalnya romantis terus ke lu 24/7 walaupun udah married. Pasti ada capeknya, pasti ada apanya, dan itu yang hal-hal yang lu harus tolerate kalau lu udah commit untuk married kan. Nah maksudnya sekarang tuh banyak yang orang ngambil milih selingkuh karena dia nggak mau divorce ngomongnya, jadinya milih selingkuh karena dia udah nggak nyaman. Kalau itu menurut gue salah banget. Iya, even that is like distorted banget kan. Iya, maksudnya lu masa even pas lu pacaran aja, kalau misalkan gue sih menurut gue kalau lu udah pacaran lu bisa selingkuh tuh itu udah salah banget. Kenapa lu nggak putusin dulu gitu, baru cari yang lain? Kenapa lu harus nyari yang lain selama lu masih ada gitu, maksudnya dan lu masih punya gitu. Kalau gua lihat mah orang ditanyain gitu kenapa lu selingkuh, soalnya gue mau punya kepastian kalau misalkan yang gue cari gue nggak dapet gitu. Itu kan kayak dan orang tuh banyak yang kayak nggak sedikit yang berpikiran seperti itu gitu. Iya. So weird gitu. Ini mah bukan ekstrim yang tadi ya. Kayak maksud gue ya kalau lu udah komit 100% ya komit dong gitu. Apalagi udah nikah tadi yang kita bilangin ya. Iya. I don't know sih. Buat gue sih I think it's just baliknya ya ke value orangnya kan. Iya sih, kalo kayak value-nya sih yang benar-benar nge-decide if it's right or not gitu ya. Nah, maksudnya gini. Kalau kita tanya ke orang yang belum mau yang berpasangan atau yang belum. Kalau kita tanya selingkuh tuh bener nggak? Enggak. Pasti semua, gue yakin 100% ya mungkin ada 1% yang orangnya gini bilang itu benar. Tapi kalau ditanya pasti semua bilang jelek kan. Perselingkuhan itu jelek gitu kan. Tapi kenapa orang yang tadinya mikir jelek terus begitu ya value-nya itu bisa twisted once you're in the relationship gitu. Ngerti nggak? Mengerti. Tapi to your point, banyak sekarang justru ada kayak polyamorous relationships, tau gak? Jadi kayak basically dia like even with your question yang tadi selingkuh oleh atau enggak, justru they don't even hesitate to say ya okay gitu, everything is okay. Because really? Kayak the point of a relationship is to give joy to yourself gitu. Jadi kayak even if it means kayak you get this from this guy and you get this from that guy or girl, and then the guy or the girl is also in consent with how you kayak treat them for that specific purpose, ya kesannya kayak there's no problem gitu. Kayak even kayak that is there. Gitu loh. Jadi kayak kesannya ya maksudnya kalau tadi kan kesannya kita trying to play on kesannya the universal accepted truth gitu kan, which is divorce is bad. Yeah. Tapi even now kayak that's not really kayak a rock that we can hold on gitu, tau gak sih? Nah itu ya. Because people are saying even kayak no divorce selingkuh is not actually that bad because you need different needs and you can fulfill it from different people gitu loh. Jadi kayak susahnya tuh itu sih kayak how do you first of all how do you even define, kayak it gets very metaphysical kayak langsung gitu kalau misalnya lu kupas semuanya kan kayak how do you define kayak what's good and bad gitu. Ya, in a relationship. even gitu kan. Ya balik lagi kayak
yang yang value lu tadi orang. bilang gitu, belief gitu kan. Cuman maksudnya kayak Berat ya. Berat bisa. rada aneh aja gitu, yang tadinya kita universal, yang tadi lu bilang divorce is bad, terus makin kesini makin it's not Iya, it's not necessarily bad if you're in this situation. Iya. Terus udah gitu ya itu yang tadi yang malah sekarang ada yang kayak tadi lu bilang iya, polyamorous Iya. relationship yang kayak ternyata selingkuh is not that bad kalau misalkan lu dua-duanya konsen kan. Iya, Ngerti tapi nggak sih? kan that sounds good dong. Right? Iya, Kayak cuman kan- kesannya ya, right? Iya kesannya, cuman kan maksudnya dari yang tadi lu bilang kayak yang tadi rock solid kayak divorce is bad, Iya. tapi bisa kayak tiba-tiba pelan-pelan pecah gitu. Iya. Iya, makanya sih Nah, hal-hal. is that because of social media atau maksudnya kayak as technology advance atau I dari mean, dulu has udah to be ada? part of it sih menurut gua. Like technology has to play a part in the rapid spread of ideology kayak gini. Tapi gua percaya dari dulu udah ada. Itu tau gak sih? Even like homosexuality, even help the growth. yeah, gitu. even homosexuality, everybody's saying kayak, oh sekarang people are gay, and like, I mean, a lot of people are gay, like even before we knew that gay was a thing gitu kan, because we're only like 26-year-olds, you know. Is just dulu there's no means to like be open about it. Karena kayak exactly. rulesnya bilang nggak boleh. Iya, heeh. And then now kayak lebih free. Iya, tapi ya that's the thing sih, kayak justru kayak with this, kayak ya buat gua personally sih, ya with all of this, kayak the fact that bahkan kita ngomongin dan expose ourselves, jadi kayak kesannya kayak ya inilah yang dimana ya kayak dulu misalnya kan kita kan misalnya sempat misalnya diajar untuk critical thinking misalnya kan, and having a foundation on that, bukan sekedar critical thinking gitu kan. Nah itulah dimana kayak kita kesannya harus constantly check with our belief gitu, kayak ya for me gitu as a Christian, ya berarti I have to constantly check with the Bible, kayak with God, kayak ini teh bener nggak sih? Iya benar. Ini teh kayak sekarang they're saying this gitu. I mean it sounds good, it's for joy, tapi bener nggak gitu kan? Jadi ada yang bisa lu pegang gitu ya. Iya. Untuk ya kasarannya fact check gitu Iya, ya. and it literally says kalau nggak lu bakal terombang-ambingkan gitu kan. Which is kayak ya dengan hal-hal yang udah kita bicarain so far aja, kayak Bener kita terombang-ambing. there's so many things yang people throw out there, and you know, gitu. I mean not that I condemn them, it's just kayak self-reflecting on them gitu. Kita juga punya value kita sendiri, Iya, which is in this case our belief kan as a Christian. Iya, gitu ya. kayak ya it's just very interesting sih in this relationship. Dan ya itu kayak kesannya precursor to marriage, even the covenant gitu, which was designed in a Judeo-Christian way, kayak marriage gitu, right? Kayak not necessarily all kayak cultures believe in marriage, tapi the most widespread, which is the Judeo-Christian ideology of marriage, ya yang kita adopsi sekarang seluruh dunia gitu kan. Man and woman becoming one. Jadi ya gitu sih. It's freaking deep, bro. Oh my god, Kevin, you're gonna drown. Stay on the ini. It's so deep right now. We're so deep in it. It is, though. There's no going back. I think gue mau make point, kayak I think part of pencegahan supaya maksudnya nggak sampai that point di mana kayak akhirnya divorce gitu, is kayak also keeping in check kayak maksudnya current relationshipnya lagi kayak gimana. Because sometimes ya memang it's not solvable antara berdua doang gitu. Maybe ini ada mediator atau mungkin counselor untuk bantu kayak go through problems and kayak maksudnya just keep in check. Karena ya umpamanya mah kalau jangan sampai kita udah sakit udah sampai sekarat gitu baru ke dokter gitu. Kayak lebih baik kalau misalnya udah sakit sedikit pun langsung ke dokter gitu supaya just get checked out gitu, kayak bener ada issue nggak sih, kayak is there an underlying deeper issue dibanding yang cuma kelihatan doang gitu. Karena kan mungkin kelihatannya kayak kelihatannya oke aja, tapi and then ada yang terpendam atau you know something like that yang sebenarnya jadi kalau lama kelamaan gak ditanganin atau kayak maksudnya nggak get it at least resolved gitu, itu jadi sometimes kayak jadi root cause of kayak kenapa divorce ini terjadi in the first place. And I think also kayak maksudnya going into the relationship and marriage juga
bener yang tadi kata Alex gitu. Kayak make sure values-nya juga Ya. udah kuat dulu supaya kayak you know what you're getting into. Iya, Kayak benar. kalau misalnya kita going into a marriage atau relationship itu kan ada juga di Bible gitu, maksudnya what it states about it. Iya, benar. And kayak maksudnya to get into the right mindset of kayak oh ini loh yang lu harus commit ketika lu married gitu. Kayak there's no going back, there's no divorce, benar. that sort of thing yang I think people take for granted gitu. Makanya ya divorce happens gitu. Even for Christians gitu it happens. Even for Oh, iya. iya lah ini mah. The Benar. divorce happens for Christians. Walaupun seharusnya if you look at the Bible itu Iya. harusnya nggak kayak Ya gitu. nggak boleh. Iya. Gitu. Jadi menurut gue kayak ada beberapa phase harusnya sebelum ke divorce itu. And I think people miss out kayak maksudnya either go for counseling atau kayak even before marriage maybe premarital. Iya. That's also kayak part of counseling atau kayak just getting the basics right gitu. Iya. Dan maksud gue sendiri bisa lihat lah maksudnya ada marriage yang very fruitful dan maksudnya very blessed gitu karena memang mereka do the right preparations dan also kayak even ketika mereka oke pun mereka go once in a while Yeah. ke counseling gitu. Even though current situation is okay. Why? Ya karena memang kita butuh just do a check up gitu Iya. on the current relationship, which prevents a lot of things lah kayak maksudnya ya jadi bisa ditanganin sebelum catastrophic, you know. Actually go to marriage console. Oh. Karena kayak maksudnya gini, umpamanya kalau untuk health kita physical health, Iya benar. we do medical check-ups, Check-up. tapi Iya. kita nggak harus nggak usah sakit. sakit. Iya Benar, gitu. benar. Justru malah jangan sampai sakit dulu. Benar. Iya. Kayak the preventive method is, I think kayak stigma yang kita harus break juga, which is kayak maksudnya ya asking for help is a good thing gitu. Iya, benar. Karena kan people kayak maksudnya stigma yang sekarang tuh kayak oh kalau lu ke counselor atau lu kayak Oh asking iya. for help Oh, itu gitu ya. kayak, Kenapa tuh? iya, Aduh, dia kenapa? iya. And then people start to judge. Social punishment sih sebenarnya. Betul. Sedangkan kayak menurut gue justru that's something that we should be going for gitu, not kayak condemning, Iya, maksudnya benar. not kayak Benar. judging people who do that. Setuju. Iya. Kalau Jadi itu kayak- gue setuju. Menurut gue that's something yang a point yang gue mau get across kayak Iya, benar. we need to get that stigma. I don't know sih menurut Iya kalian sih, gimana? I absolutely agree sih. Kayak if like tadi kayak community is a big thing juga kan and Yeah, that gitu. for sure. Yeah. Kesannya kayak if your community by default judges you or kayak ya punishes you on behavior yang kesannya you admit your weakness and be open for Yeah. help, That's not you true. tend not to do that gitu ya kan, because you are usually shaped maksudnya behaviorally sama community juga gitu kan. Dan kalau kayak gitu ya I mean what a shame if you could have had a beautiful marriage tapi because it was a shame to ask for help jadi it went downhill gitu kan. Yeah. Which ya jadi kayak I fully support that sih. Yeah, asking for help especially for something as important as marriage. Marriage benar. Kayak I mean why not gitu. You ask for business advice. Betul. Yeah, Right. why not marriage advice? Yeah, why not marriage advice? Yeah. Gitu. Which is kayak if you ask a lot of people, you know, they would rather have their spouse on their deathbed, not the business. Iya. Ya. Ya. Nah itu kayak yang tadi lagi gue bilang kayak orang ngeliatinnya kok kayak di sosmed lah. Ngeliatinnya bagus-bagus doang. Iya. Tapi ya deep down kan kita nggak tahu ya. Soalnya kenapa? Karena mereka pengen dilihat baik-baik Iya, aja gitu. the Kalau lu rewardnya nanya, di situ. iya. Kalau lu nanya kan kesannya kayak oh something is wrong gitu. Padahal sebenarnya cuma mau check up aja misalnya gitu. Ya benar sih kata kalian. Oh kata stigma itu harus dihilangkan gitu. Nggak Sadly boleh. di Indo sih itu masih Apalagi di prevalent banget Iran, apalagi di Indo. Iya. Lebih ini. sih. Iya. Nah cuman yang gue mau tanya lagi, kalau misalkan kalian ada masalah nih sama pasangan kalian, apalagi lu yang udah married ya, kalian coba solve berdua dulu, terus nggak ketemu jalannya baru tanya orang, atau sebelum solve berdua dulu, misalkan in the heat of the moment daripada itu, nanya ke orang dulu baru kayak oh oke ini solusi gitu. Kalau menurut kalian gimana? Dulu. Ini Ya, habis itu baru Kayak panel. tahu nih. Kalau gua mah Istri lu nonton loh. Iya. Hati-hati. Yang kedua ya lu tadi bilang. Atau yang pertama ya? Yang kita berdua omongin dulu. Ya, maksudnya udah nggak ketemu jalannya baru Iya, cari seek benar, help betul. atau seek help dulu. Maksudnya kayak- Berdua dulu. Oh. Berdua dulu. Because kayak problem solving is
a skill that you should develop Yes, as a couple benar, gitu kan. benar. Karena that way you get to know what she or he wants. Benar. Dan lo jadi belajar gitu kayak salah lu di mana juga gitu kan. And that's not going to happen if the first thing you do is seek for help gitu kan. Iya. Tapi ya tetap aja kayak menurut gua ya counselor is Nah ya, bukan berarti lu nggak Mm-mm, konsol sama bener. sekali ya. nggak justru kayak gua misalnya with our current church ada kan kayak jadi ada premarital gitu kan, and then you're assigned a marriage counselor who yang udah maksudnya deep-rooted gitu kan. Jadi kesannya ya itu, dan kita juga udah mengalami gitu gimana ya kita berdua ya ini kan baru berapa ya kayak baru pokoknya di bawah 1 tahun kita married kan. Jadi masih a lot of things are new. Jadi kayak kita udah ngalamin tuh kayak maksudnya reach out to the counselor, get together gitu over dinner and then ngobrol gitu, how was it for you, terus kayak dasar-dasarnya apa gitu, kenapa seperti ini gitu. Jadi kayak itu really help in terms of apa ya, setting the tone for your marriage gitu. Iya. Karena banyak tuh hal yang kayak kesannya lu mikir tuh kayak kok gini sih, tapi pas lu ngobrol sama mereka, iya dulu juga kita gitu ternyata terus kayak oh ya it means kayak we're not kayak in this alone after all gitu, kayak we're not the odd one out after all gitu, you know. Dan gak kebayang aja kalau kesannya kayak kita di tempat yang dimana aduh tapi nanti kalau kita ngomong kayak gitu ntar dia jadi tahu lagi masalahnya kayak gini gitu kan. And then like you know kalau nggak ada support system yang kayak gitu. Iya. Jadi menurut gua kayak ya puji Tuhan banget gitu, bersyukur bisa ada itu gitu. Komunitas itu ya. Dan highly advisable juga menurut gua. Karena ya marriage is a lifelong game juga. If you're gonna do at it just the two of you, well you can, tapi kayak why not have the help of everybody around you juga gitu kan. Gitu sih menurut gua. Gue setuju sih. I think solving berdua dulu juga maksudnya improves communication skill, terus kayak maksudnya ya kalau memang bisa nge-solve berdua dulu kenapa enggak kan. Tapi I think kalau misalnya memang udah sampai sebesar itu isunya, dan sometimes ya memang butuh another point of view gitu. Maksudnya kalau misalnya point of view-nya yang satu keras A gitu, yang satu keras B, and then there's no middle ground gitu. I think at that point ya baru oke gitu untuk bring in kayak third person atau maksudnya ya another couple untuk kayak assess gitu. Ini tuh sebenarnya kenapa? Dan kemungkinan ya pasti at the end solusinya either one compromise atau both compromise gitu. Because that's how you find solutions kan. Tapi kayak bener yang kata Alex tadi, kayak maksudnya very bukan advisable, very suggested lah untuk punya counselor itu. Karena ketika ya itu kalian punya problem itu, kalian udah tahu nih gitu who to call gitu. Maksudnya udah ada and orang yang trust kayak to be open, maksudnya to be vulnerable juga kan gitu, that you guys are having conflict. Udah tahu gitu orangnya siapa gitu. Jadi kayak there's the sense of kayak ya buat kata sih, buat gue sih ngerasanya kalau ada yang kayak gitu lebih tenang ya. Gitu. Jadi kayak nggak terlalu harus nyari gitu. Bener. Plus udah kayak trusted gitu, bisa vulnerable segala macam. So kayak gue sih setujunya tetap harus di try to solve berdua dulu. Gitu. Karena kalau segala macam nanya terus kayak jadinya kayak nggak mandiri gitu, nggak independen. Tapi interesting loh tentang pertanyaan itu, justru kan bukan, maksudnya gue nggak tahu what's the fact, tapi kayaknya ada norm di mana kayak like kesannya tuh the guy has the guy friend, the girl has the girlfriend, and then like whenever ada problem si ceweknya ngomong ke best friend ceweknya tuh like kayak nge-report gitu instead of ngomong ke sama cowoknya, and then kayak there's a girl gang yang bakal nge-comfort her, and then the guy with the guy. Itu kan kayak itu kalian pernah dengar nggak sih? Kayak ya kan pernah. Jadi kayak kalau menurut gua, kalau kalian masih di tahap itu, kalian belum siap untuk to a more committed relationship. You heard it here first. Soalnya #Herbie. Itu mah kayak gitu, justru itu yang mengundang akhir-akhirnya ke nyari orang lain gitu. Misalnya si A sama si B nih, si B yang cewek, dia ngumpul sama teman-temannya. Ceritain soal si A, aduh cewek cowok? Cewek yang tadi girl gang, girl gang ceritanya yang kan. Cewek.
Iya. BCW. Nanti dia bingung lagi kayak waktu itu. Aduh. Ya udah jangan pakai alfabet lah. Ya BCW, ngobrol lagi yang cewek. Nah, Ya. dia bilang, aduh si A ngeselin bla. Terus ternyata si girl gangnya ini masih punya pemikiran kayak, oh you deserve better gitu-gitu. Malah jadinya kan si B yang kayak tadi lu bilang, community kan kind of shape us, right? Kalau komunitasnya udah kayak gitu ya pasti di pikiran cewek, oh iya ya gue juga gue deserve better. Ada pasti gitu kan. Gue deserve better, ya udah cari siapa, si D, si E, si F, siapa lah. H, si H atau K. Suka-suka lu lah. Suka-suka lu. Ya maksudnya kalau lu masih di tahap itu ya lu belum, menurut gua masih belum bisa masuk ke tahap selanjutnya. Also another point yang gue mau make on that ya. Ketika at least asking for advice atau kayak mungkin belum tahap counselor gitu, tapi mungkin just kayak Just casual gitu untuk kayak ask for advice. Menurut gue ada baiknya untuk ask for advice from someone who has more experience. Dalam artian kalau misalnya let's say Alex udah married. Ya. Ketika Alex butuh opinion nih atau kayak maksudnya benar-benar untuk kayak decision wise gitu. Menurut gue nggak make sense untuk tanya kita berdua. Karena kita belum at that level of experience untuk bisa ngasih tahu kayak betul. Menurut kita kayak gini. Jadi kayak maybe di situ juga sih kayak maksudnya the issue now kayak kalau misalnya orang lari langsung ke misalnya kayak ada girl groupnya atau ada boy groupnya yang kayak maksudnya circle of friends yang kayak ngasih suggestions, ngasih advice on kayak their relationship, ya mungkin mereka belum in that position untuk ngasih advice terkait relationship itu. Jadi kayak ditambah dari yang Harry bilang gitu, terus inexperience-nya juga menurut gue ya dua hal itu jadi kayak udahlah mending jangan gitu. Jadi mending kayak maksudnya ya either ask from advice dari apa ya yang lebih experience antara ya you can find lah pasti gitu. Atau ya berarti memang you're not ready yet gitu yang tadi Herbie bilang. Even ada meme tau gak sih lo yang kayak apa sih me who's single getting ready to give relationship advice to apa sih pokoknya my friend who's in a relationship gitu. Jadi meme gitu kan, terus kayak dia kayak udah siap banget mau ngasih advice gitu kan. Ya single friends jadi kayak guru buat relationship. Iya. Tapi kan berarti kan the fact that the meme ada berarti itu teh salah satu yang maksudnya nggak isolated gitu. Oh iya. Notion ini teh. Bener. Jadi banyak gitu sebenarnya yang kayak gitu. Which is kayak even di pop culture juga sering kan kayak dikasih lihat gitu kayak si cowoknya kayak gini, terus cowoknya maksudnya sama teman-teman cowoknya, ceweknya teman-teman ceweknya. Which kayak then again itu sih doesn't develop kayak communication between the two of them. I mean in general lah ya gitu, enggak it's not true for every case. Iya, for most case. Yeah. Menurut gua case-nya kayak gitu. Since kayak yang what you are trying to solve itu kan hal berdua nih. Beda halnya kalau kesannya kayak lu kesannya apa yang lu mau lakuin lah, terus lu tanya ke best friend lu, completely fine. Gitu. Tapi kan ini kan kayak something yang involve kayak benar. Dua orang gitu. Terus yang kayak tadi nambahin yang si Kevin bilang, kalau misalkan lu nanya soal apa masalah relationship lu ke orang yang single, pasti kan mereka ngelihatnya lebih objektif ya. Maksudnya nggak bisa ngelihat dari kayak kalau gue lagi di relationship gimana nih. Nah itu kan yang kadang yang bikin bukan sesat gimana ya. Yang bikin lu dapat answer yang gak optimal kan di situ. Iya benar. Gitu. Objectivity in that case is not the best. Iya benar. Soalnya kayak kalau misalkan lu cerita pasti lu ada masalah kan. Iya. Kalau misalkan orang yang nggak di situasi itu dan lu lihat lu ada masalah, ya udah aja nggak usah kasarannya tinggalin aja. Ngapain lu ada masalah ini? Kalau lu tinggalin kan nggak ada masalah. Karena dianya kan sendiri single gitu kan. Kasarannya seperti itu gitu. Iya betul. Tadi gitu. Iya. Meanwhile padahal yang harusnya lu belajar tuh kayak sacrifice-nya gitu. Iya. In the relationship, gitu kan. Compromise-nya instead of kayak objectively kayak not happy, bad. Berarti you should be happy, good. Bener. Tapi kan in this case kayak no, you should be not happy so that you both can be happy gitu. Yes. Something like that lah. Benar. Iya sih. Benar. Kayak very very interesting. Very deep. Very deep. Dan again kayak itu sih kita teh ngomong kayak gini teh baru doang. Baru gua doang.
bentar lagi. Oh iya benar. Ini juga kan Bawa dalam doa abis itu dia. Paling jauh, ini paling mah, jauh. aduh. Tapi jauhnya dia juga nggak jauh-jauh amat. Iya. Ya kayak dari situ. Ya. Apa tadi gue jadi lupa kan mau ngomong? Aduh. Apa yang tadi apa kita ngomong gini? Oh iya, maksud gue kayak kita ngomong gini nih, ya kan? Ini kan kayak apa yang kita pikir Iya, sebagai opinionated. kebenaran, ya kan? Opinionated. Gitu. Pasti ada ya maksudnya ya, ntar tolong komen guys kalau kalian nggak setuju please. Silahkan. Apapun komen. Nggak. We need engagement. Kalau ada yang kalian kurang setuju sama kita boleh tulis. Jadi kita Kalau bisa komentar di bawah. bahas. Benar, kita bahas lagi nanti. Iya. Next episode-nya kalau kalian mau bisa datang ke podcastnya jadi guest. Yoi. Debat sama Alex. Sama Kevin. Sama Herbie. Diwakilin sama Herbie. Ya. Kita berdua diwakilin sama Herbie. Aku jadi gua diwakili sama yang kemarin guestnya gue guestnya kita. Ya, siap. Karena kalian wakilin kita. Aduh. Oh iya, sama kita nggak ada guest kan this week. Padahal last week ada guest. Jadi kayak kalau kalian ada rekomend guest siapa? Yalah, aduh. Boleh saja. Nggak kayak gitu. Kalau nggak komen, just write something please. Anything. We'll take anything. Aduh. Padahal masih banyak yang bisa dibahas ya. Banyak sekali ini. Cuman Ya menarik lah. menarik tapi Kayaknya kita nggak pernah setouchy ini deh. ya nggak apa-apa. In the history of this podcast. Baru 12 episode. Yeah, in the 12th episode history of this history podcast. of episode history of this podcast kayak udah bertahun-tahun gitu. Yoi. Ya nggak apa-apa. Sekali-sekali. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari Bapak Kevin? Kalau ada yang mau tambah, Itu saja. silakan. Sekarang waktunya. Mau gua tutup kalau nggak nih. Iya, sekarang waktunya Kev. Oh, fun fact. Nah, Fun fact. fun fact. Kan memang Gue ya, kemarin selalu nemu ada. ada post lucunya di Indonesia. Itu emoji yang salah satu yang paling sering dipakai itu ini tuh enggak? Oh, pray. The pray Iya, sign. iya. Nah, Ada, itu aja. udah itu aja. Itu gua sering banget sih pakai. Iya, kan pas chatting juga gue Iya, suka pakai. iya. Another fun fact. Apa? Bukan another fun fact sih. Question, fun question. Itu emoji itu High tuh five atau pray? iya, high five atau pray. Ada orang yang bilang high five nggak sih? Iya. Tapi menurut gue kalau high five harusnya ada like Ada Kan clapnya. ada. Enggak. Ada strip-stripnya nggak sih atasnya? enggak gini doang. Iya, kalau gue mikir kalau ya ada Gue mau visual ngedibang itu audio. once and for all. Gue mau ngedibang itu. Itu bukan high five. Kenapa? Sekarang coba high five gue. Sekarang cepetan. Gue ngerti, iya kan? Iya, Cepet. harusnya jempol gue ada di. Iya. Kan lu nggak mungkin kayak lu pakai kiri, gue pakai kanan kan Begini, jarang. Bener nggak? Bisa. Bisa aja tapi Tapi coba jarang. kalau kayak gini kan. Iya, kirinya kan Oh, jauh Iya, gitu. tapi kan biasa kan ini, oh high five. Iya itu naturalnya gitu tuh naturalnya. Bacot. Kalau ketemu orang kan nggak mungkin. Maksudnya bukan nggak mungkin lah, cuman seringnya kanan sama kanan. Iya, tapi kan dalam dunia saintifik seringnya is not good enough. But that's exactly what it is. Lebih banyak itu ya itu jawabannya kalau di scientific dong. Iya. Agree to disagree. Tolong guys komen menurut kalian. Komen di bawah. Menurut kalian itu apa? High Nanti kita- five atau salam atau atau pray. pray. Ini kan pray. Pray. Iya. Kalau gue sih sebenarnya makasih om, misalnya gini kalau gue. Iya. Bukan Iya, tapi kan setiap akhir message ya. Iya. Iya, tapi kan sekarang lu Makasih. pikir lagi itu tuh emoji didesain sama orang yang sebenarnya culture-nya not Eastern influenced, most probably. Iya kan? Dan ini tuh biasanya tuh lebih ke You never know. right? I don't know, it's just kayak theory. I don't know. Iya kan? I mean like not everybody in the world Iya, iya, uses this benar, as a benar, sign of. benar. Tapi ya I don't know guys, what do you think? Jadi Tim maksudnya Cook. itu harusnya high five gitu maksud lu. Maksud gua, I mean there's a Mungkin possibility. self five kan. Kalau gini kan gak ada jempolnya. Kalau gini kan self five gitu. Heeh. Kan gak ada jempolnya. Jempolnya kan. Tapi kan kalau dilihatnya dari sini, Ya kan. kalau view kameranya dari sini nih, ini kan ada jempolnya. Kan berarti antara jempolnya 2 atau gak ada sama sekali. Itu ada nggak? Ada, Enggak kayaknya enggak. Ada. Ya? ada ya. jempolnya. Ya bener berarti gini kan. Iya. Berarti lebih nggak mungkin lagi. Lebih nggak mungkin yang mana? Enggak kalau ini pray ya. Oh, Iya ini pray, kalau lebih ini mending lebih mungkin pray maksudnya kan karena ada 2 jempol. Kan Iya. karena lu bilang tadi kalau high five impossible ada 2 jempol Iya. kan. Ya nggak tahu lah. Coba guys komen ya. Please komen. Komen. Ini bakal Tutup jadi aja Mas. shorts nggak sih? Sekarang ngapain? Nggak ada jempolnya guys. Nggak ada. Nggak ada jempolnya. Ya tapi berarti begini cuman dari sini Iya. kameranya kayak gini.
Nah, kalau high five justru ada. Tuh kayak gini kan jempolnya dari sini. Ya Kan kalau antara- dari sana, kalau Ya, dari kayak gitu sana. kan semua juga gak kenal. Lu kayak gini juga dari sini atau dari sini juga sama Makanya aja. kenapa ada Mungkin kan kontroversi pas ini. desain coba pakai jempol terus kayaknya Jelek. kelihatannya kurang bagus. Iya benar, iya. I mean they would get the message gitu kan. Atau nggak itu bukan orang yang gak ada jempolnya juga bisa kan. Satu lagi nih, kalau misalnya lu emoji itu kan harus lu colon, pray colon, right? Oh, Kalau coba, dislike iya. coba lihat. Kalau dislike iya. Coba lihat. Kalau colon, pray colon, iya dislike soalnya gue juga tahu dislike kayak gitu. Jadi kalau colon, Oh, iya, pray berarti colon, pray it's dong. pray. Iya. Tapi belum tahu sekarang. Coba sekarang dicoba bisa. Enggak, it's a fact. Oh, udah. Kalau Oh, yang kolon pray pray. sih, Kalau yang pray is a Tapi gue fact. nggak tahu kalau yang high five. Tutup aja, Bet. Cukup. Udah bagus-bagus topiknya ujungnya. Iya, nggak apa. Kita kalau deep terus nanti kita drown kayak lo bilang. Kita butuh sesuatu yang bring us back up. Yoi. Bener nggak? Fun Yoi. fact. Tapi enteng-enteng gitu. Jadinya terbang ya kalau kan. enteng kan. Siap. Siap. Oke guys, kalau gitu episode 12 sampai di sini dulu. Thank you. Oh. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang. Kalau ada komen atau saran atau suggestion buat next episode silahkan tulis kolom komentar di bawah. Kalau suka sama episodenya di like, jangan lupa subscribe. Kalau nggak suka ya udah jangan diapa-apain. Komen juga nggak apa-apa. Dislike Oh, ya, aja, komen. dislike Oh, nggak iya, apa-apa, atau dislike. Dislike Oh, juga nggak dislike apa-apa. Ya nggak apa-apa. I mean if you don't like it, yeah, just press a button on your screen. Ya pokoknya kalau ada ide yang mau kita jajakin, tulis kok di kolom komentar di bawah. Jangan lupa. Oke guys, gitu. Kita beres dulu sampai sekarang. We're signing out. Thank you and God bless. Bye-bye. Bye.